Ustadz, bolehkah fatwa dengan kecerdasan buatan artificial intelligence? Panjang, ya, pertanyaan panjang. Intinya sekarang ada kemampuan program IT yang bisa berfatwa. Saya belum tahu prakteknya, tapi ilustrasinya sudah baca saya. Bahwa jadi ada program, nanti misalnya ada orang minta fatwa itu, ini mencari dalil-dalil, kemudian disampaikan dikeluarkan fatwa. Apa boleh? Saya belum tahu pendapat para ulama, tapi saya setelah merenung, secanggih-canggihnya IT itu tetap tidak punya perasaan. Saya pernah kuliah umum, kuliah khusus komputer zaman tahun 85 dulu, masih di Mesir, di American Center, di pusat kegiatan Amerika, ada kuliah khusus tentang komputer. Ada profesor dari Amerika mengatakan bahwa waktu itu ya belum secanggih sekarang, tapi beliau menyatakan bahwa ini komputer ini nanti akan bisa melampaui kecerdasan manusia untuk berhitung jauh lebih cepat dari kemampuan manusia, untuk mencari data jauh lebih cepat. Tapi satu yang tidak bisa melampaui manusia, yaitu perasaan. Beliau bukan perasaan, yaitu pengalaman. Beliau mengatakan bahwa komputer sehebat apapun tidak akan punya pengalaman. Lalu saya tambah sekarang, sehebat apapun tidak akan punya perasaan. Padahal untuk mengeluarkan fatwa itu harus melihat kondisi al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Ada la yungkaru taghayyur akam bi taghayyur zaman wal makan wal hal wa ada wa niyyah. Berdasarkan kaidah usul fikih ini, maka tidak bisa masyarakat dengan pertanyaan yang sama tapi beda lokasi lalu fatwanya sama. Lihat dulu. Artinya saya tidak setuju kalau fatwa itu disandarkan pada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Diandalkan pada program enggak. Tapi kalau lain, kalau makro di MTQ itu, makro itu kalau dulu itu amplopan, diamplopi kemudian diundi. Tapi saya sudah tahu rahasia, saya bertahun-tahun sejak 1999 saya sudah menjadi hakim MTQ nasional. Saya tahu rahasia orang-orang curang. Jadi makro itu ditandai, amplopi ditandai oleh orang curang. Lalu daerah-daerah yang dia cenderungi atau dia harapkan jadi juara, nanti ambillah makro yang amplopnya ada begini dan sebagainya. Sebab dulu itu di negeri Wakanda sana itu kalau MTQ pembinaannya mendapat itu satu orang dapat 40 juta. Tapi di Wakanda, kalau di sini enggak. Iya, Wakanda itu ngerti nih. Ini mesti ngerti, lebih ngerti. Istilah Wakanda itu kata ganti untuk tidak menyebut Indonesia supaya tidak kena undang-undang IT. Apa? Setelah Konoha ya, Wakanda dan Konoha ya. Itu sekedar guyon ya, guyon tapi tenanan. Saya bukan Wakanda tapi Afrika ya. Saya selalu gunakan kata Afrika untuk supaya mengaburkan masalah. Tapi setelah tahu ada Wakanda ya sudah tidak apa-apa, Wakanda juga tidak apa-apa. Sebab Afrika nanti kan teman-teman saya yang di Afrika tahu kan protes juga. Nganjuk kemarin saya juga gitu. Ustaz kok selalu nyebut Nganjuk tuh? Dan kamu kan orang Nganjuk. Saya waktu diundang bupati untuk apa tuh hal bihal ya hal bihal di pendopo itu ada orang Nganjuk yang sambil kelakar guyon. Ustaz sering memojokkan Nganjuk katanya. Ya karena saya orang Nganjuk, saya merasa tidak dipojokkan, tapi dia tidak enak katanya. Ya sudah, Wakanda itu tidak ada yang terpojokkan. Baik. Jadi makro. Dulu, jadi kalau undian makro, undian hafalan apa itu sudah diketahui, sudah bisa dipelajari. Asal amplopnya itu nanti sudah tahu akan ngambil seperti ini, nomor apa, bukan nomor, tandanya ada apa dilipat apa dikasih coretan di pojokan, pokoknya ngeri. Sekarang otomatis sudah.
Ustaz Yasin Siratal Mustaqim itu yang membuat makro itu sudah harus diacak. Harus ngeklik aja, diklik sudah. Metu dewe di luar kemampuan hakim pun tidak tahu apa yang akan keluar nanti. Memang juz 1 sampai juz 30 ya tidak mungkin keluar dari itu kan. Tapi mana ayatnya itu tidak bisa diduga. Itu makro. Tidak perlu perasaan kalau itu. Tapi kalau ini fatwa ini nggak bisa kalau apa misalnya orang katakanlah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang haid dan istighadah pakai mazhab mana? Tapi memang nanti kalau soal kecerdasan bisa aja mazhab kan istighadah kalau di atas 15 kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau Maliki dan Hanafi kan 10. Mungkin nanti dicari ini mazhab Hanafi sekian, mazhab Maliki sekian gitu, mazhab apa? Syafi'i. Jadi kalau sudah dibuat kecerdasan memang bisa melacak semuanya. Tetapi sekali lagi bagaimanapun kaidah itu tidak dipungkiri bahwa hukum itu bisa berubah karena waktu, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat. Sama-sama sholat 4 rakaat, niat yang berbeda bisa berbeda. Jadi saya tidak setuju penggunaan AI atau AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk berfatwa. Nanti manusia akan bergantung pada komputer. Wah, kacau. Ya bukan sebagai alat, tapi sebagai sandaran. Tidak bisa. Harus orang alim. Mungkin nanti akan dibantah gini. Loh ini rujukannya juga semua orang alim. Tapi yang menghimpun aja yang apa AI ini yang menghimpun saja. Sudahlah, nek gelem ya karepmu, tapi saya tidak mau. Fatwa kok yang komputer atau yang program tidak bisa lah. Ya orang pada orang. Nanti lama-lama gak ada orang belajar, mengandalkan komputer aja, mengandalkan AI saja, tidak bisa.